Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Bilal bin Rabah tentu sudah tidak asing lagi khususnya di kalangan muslim di berbagai belahan dunia. Bukan karena hanya sebagai sahabat Rasulullah SAW tetapi beliau juga dikenal sebagai muazin pertama yang diperintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengumandangkan azan saat hukum syariat azan diperintahkan Allah SWT. Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, Bilal bin Rabah adalah salah satu dari sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang sangat mendalam kesedihannya. Karena kecintaannya yang sangat mendalam, sepeninggalnya Rasulullah SAW, Bilal ingin meminta izin kepada Abu Bakar As-Siddiq, untuk tidak lagi mengumandangkan azan. Lalu mengizinkan Bilal atas permintaan tersebut. Lalu Bilal memutuskan untuk pergi ke negeri Syam untuk menetap di sana. Bilal bin Rabah sudah berada di negeri Syam dan menetap di sana, dan cukup lama dia menetap di negeri itu. Suatu hari Bilal bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Dalam mimpi itu Rasulullah SAW menegur Bilal dengan berkata, "Wahai Bilal, alangkah kerasnya hatimu. Lama kamu tak kunjung kepadaku wahai Bilal." Saat itu Bilal terbangun dan menangis dengan sekeras-kerasnya hingga membuat keluarganya ketakutan. Dan Bilal hanya bisa berkata, "Sungguh aku saat ini merasa takut yang luar biasa." Tidak membuang waktu lagi Bilal berangkat ke Madinah dengan menaiki kuda. Dia menuju makam Rasulullah dengan perjalanan yang tak kenal lelah tanpa istirahat karena rasa rindunya ingin melihat tempat makam Rasulullah SAW di Madinah. Saat setelah sampai di Madinah, Bilal pun tak kuasa menahan air mata yang mengucur karena ketika teringat dalam perjalanan bukit demi bukit yang ia lewati. Sebab bukit-bukit itu adalah saksi yang pernah ia lalui bersama Rasulullah SAW ketika masih hidupnya. Bilal terus berjalan dengan penuh tetesan air mata, dan tangis semakin kuat dan hingga tak terlihat lagi baginya bangunan-bangunan di Madinah terkecuali makam Rasulullah SAW. Kenangan indah bersama Rasulullah ketika dulu, terasa sangat kuat. Sampailah Bilal di kuburan Rasulullah SAW, ia tertunduk dan mengucapkan salam dengan suara serak. Dengan ucapan yang lirih dia ucapkan salam pada makam kubur Rasulullah SAW, namun tak lama ia kaget ada yang memegangnya dari belakang. Ternyata setelah ia menoleh ke belakang ternyata adalah dua pria yang sudah tak asing ia kenalnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq, R.A. dan Umar bin Khattab, R.A. Bilal lalu berdiri dan ditegur Abu Bakar As-Siddiq, "Wahai Bilal, engkau menangis, dan tangismu tak seperti biasa." Bilal berkata, "Wahai Khalifah, sungguh kali ini aku merasa takut yang sangat. Aku merasa takut ditinggalkan Rasulullah SAW. Aku bermimpi bertemu Rasulullah SAW, dan Rasulullah pun menegurku, sungguh aku takut ditinggal Rasulullah SAW." Kemudian Abu Bakar As-Siddiq menghibur Bilal dengan berkata, "Wahai Bilal, ketahuilah, air mata yang pernah menangis karena rindu Rasulullah SAW, tidak akan ditinggalkan Rasulullah SAW. Dan engkau adalah orang yang tak akan ditinggalkan Rasulullah SAW." Lalu Bilal merangkul Abu Bakar dan air mata pun mulai reda, dan keduanya melanjutkan percakapan. Lalu Abu Bakar meminta Bilal kembali untuk azan, dan saat mendapat tawaran itu, Bilal menoleh ke menara dan melihat kembali ke kubur Rasulullah SAW. Air mata yang sudah berhenti kembali berderai lagi dan berkata, "Tidak wahai Abu Bakar, tidak wahai Umar, aku masih belum kuat." Tidak lama kemudian ada dua anak yang masih kecil datang pada Bilal dengan memegang tangan kanan dan kirinya. Seorang anak yang memegang tangan kanannya berkata, "Hai tukang azan kakekku." Dengan panggilan tersebut Bilal kaget dan setelah ia lihat kepada kedua anak kecil yang tengah memegang kedua tangan kanan dan kirinya itu, adalah Hasan dan Husain cucu Nabi Muhammad SAW. Tidak lama kemudian ada dua anak yang masih kecil datang pada Bilal dengan memegang tangan kanan dan kirinya. Seorang anak yang memegang tangan kanannya berkata, "Hai tukang azan kakekku." Dengan panggilan tersebut Bilal kaget dan setelah ia lihat kepada kedua anak kecil yang tengah memegang kedua tangan kanan dan kirinya itu, adalah Hasan dan Husain cucu Nabi Muhammad SAW. Hal tersebut membuat benar-benar Bilal kaget dan mengangkat tangannya, seraya berdoa, "Ya Allah, terima kasih, aku rindu kepada kekasihmu Muhammad SAW, dan telah engkau kirim kepadaku anak yang sangat dikasihi kekasihmu Muhammad SAW. Husain dan Hasan cucu Nabi SAW." Kemudian Bilal berdiri dan menghadap kepada Husain dan Hasan yang sedang berdiri. Bilal melihat dan memperhatikan kedua anak itu, wajah dan kakinya. Karena wajah Hasan sangat mirip dengan Nabi Muhammad dan kaki Husain mirip dengan kaki Nabi Muhammad SAW. Dengan rasa haru kedua anak kecil itu dipeluk dengan derai air mata Bilal yang sangat deras.
Lalu Bilal berkata, "Ya Rasulullah, sungguh bau harum keringatmu aku temukan di cucumu ya Rasulullah." Tak lama kemudian Hasan dan Husain bilang jika keduanya kangen dengan suara azan Bilal. Bilal merasa bingung dan menoleh kepada Abu Bakar As-Siddiq R.A. dan Umar bin Khattab. Abu Bakar, R.A., dan Umar, R.A. berkata kepada Bilal untuk melakukannya sesuai permintaan kedua cucu Rasulullah SAW. Lalu Bilal menoleh kepada kedua cucu Rasulullah SAW, dan tidak menolak permintaannya. Bilal merasa bingung dan menoleh kepada Abu Bakar As-Siddiq R.A. dan Umar bin Khattab. Abu Bakar, R.A., dan Umar, R.A. berkata kepada Bilal untuk melakukannya sesuai permintaan kedua cucu Rasulullah SAW. Lalu Bilal menoleh kepada kedua cucu Rasulullah SAW, dan tidak menolak permintaannya. Karena kecintaan Bilal kepada Rasulullah SAW, seolah memunculkan sinar dalam diri Bilal ketika sedang mengumandangkan azan. Suasana pagi itu kembali seperti suasana Rasulullah SAW, masih hidup. Sehingga kenangan itu juga dirasakan banyak orang yang datang akan salat subuh berjamaah di Masjid Rasulullah yang terletak di Madinah. Ketika Bilal dalam azan sampai ucapan lafal Muhammad Rasulullah, Bilal menangis, hingga sampai pingsan. Semua orang pun yang ada di masjid pada saat itu, turut menangis hingga Bilal tak dapat melanjutkan azannya, dan digantikan muazin lain. Dikisahkan pula banyak jamaah yang juga turut pingsan. Dari sekian banyak jamaah yang hadir mereka berkata, "Apakah Rasulullah dibangkitkan?" Lalu dijawab oleh sebagian orang yang ada di dalam masjid, "Tidak." Kalimat orang-orang yang mengatakan, "Apakah Rasulullah dibangkitkan?" itu karena suasana saat itu seolah Rasulullah SAW berada di samping Bilal ketika beliau masih hidup. Kenangan masa lampau terkuak kembali, hingga semua jamaah yang hadir menangis bahkan banyak yang pingsan. Kecintaan yang luar biasa ditunjukkan oleh jamaah untuk Bilal bin Rabah itu. Hingga dalam kisah disebutkan, tak ada tangis yang lebih haru di Madinah, dengan azan terakhir Bilal bin Rabah. Demikian uraian singkat kisah, tak ada tangis yang lebih haru di Madinah, dari kisah di bawah ini. Semoga kisah ini menjadi inspirasi untuk mencintai Rasulullah SAW semaksimal yang dapat kita lakukan. Amin. Semoga kita dapat hidayah, dan pertolongan dari Allah. Sekian dan kita akan berjumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.